Jadi jangan pernah merasa diri kita itu telah berbuat sesuatu. Karena yang berbuat bukan kita, tapi Allah. Tapi yang ada itu adalah kita harus bersyukur, 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 dan bersyukur. Bagaimanakah bersyukur? Malah dia itu mencederai sunnahnya Nabi. Bagaimana dia akan bersyukur? Dia sudah mengingkari karunia-Nya Allah SWT. Bagaimana dia akan bersyukur? Dia tidak melihat sesuatu yang didapatkannya itu semata-mata adalah karunia daripada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, jadi Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran itu, sedikit hamba-hambaku yang sabar. Tidak, sedikit hamba-hambaku yang membaca Al-Quran, yang sodako, yang berani. Enggak sedih, enggak ada di situ. Tapi wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur sedikit. Apa yang enggak ada pada kita sekarang ini? Semuanya ada. Tapi karena sifat tamak kita, rakus kita, dan nafsu yang belum terkendalikan, sehingga gusar hidupnya, tidak merasa tenang. Apakah kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini? Kita menjadi seorang ustadz, menjadi seorang da'i, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang yang ditauladani, menjadi seorang yang punya ilmu, yang dikatakan Nabi SAW, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikatakan oleh Abu Yal Habib Hasan Barun, beruntung orang seperti kita. Kalau semua ada satu orang datang kepada Abi lalu ingin membeli tugasnya Abi sebagai ustadz, sebagai da'i, sebagai berjemaat dengan dunia dan seisinya, tidak akan aku biarkan, tidak akan Abi jual. Kenapa? Ini kemuliaan daripada Allah Ta'ala, anugerah yang terbesar. Mau tukar apa? Nggak ada orang yang lebih mulia daripada kita nanti di akhirat kalau kita diterima, nggak ada. Tapi lihat bagaimana, apakah ya kita ini yang bekerja untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW kemudian tidak akan membalasnya untuk kita? Hasya wa kalla. Paling sedikit Nabi SAW akan membalasnya untuk kita nanti tatkala kita meninggal, Rasulullah hadir. Ada kita membaca Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari, sebuah kitab yang dijadikan sebagai sumber dan asal dari segala macam bentuk ucapan, ungkapan maupun keterangan terkait dengan ilmu tasawuf. Suatu kitab yang dikarang oleh seorang wali min awliyaillah, suatu kitab yang diungkapkan dari hati ke hati, sehingga kalau seumpama yang membacanya itu tidak punya hati, maka dia tidak akan mengerti, sehingga yang keluar daripada hati masuk ke dalam hati. Tapi bukan semua hati yang bisa masuk, hanya hati-hati mereka yang mempunyai keahlian untuk mendapatkannya, yaitu hati yang bersih itu. Kalau tidak, maka susah untuk mengerti isinya, karena memang ini adalah suatu ungkapan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, yang berarti secara otomatis tinggi juga nilainya di sisi manusia. Dan itu merupakan anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada hambanya, sehingga seakan-akan itu adalah ilmu yang baru yang terpancar daripada Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang lebih memperjelas lagi konsep yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu pula konsep kehidupan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Itulah fungsi daripada ilham yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Termasuk diantaranya adalah kitab ini, kitab yang sangat agung ini. Dan pada malam ini kita membaca sebuah hikmah yang sangat besar, yang menjadi inti daripada kerusakan seseorang secara individu maupun secara kompleks atau universal, secara keseluruhan, di mana beliau mengingatkan kepada kita dengan hikmahnya ini, yaitu aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafas. Jadi asal mula atau sumber dari segala macam kemaksiatan, bahkan dari segala macam kelalaian, bahkan dari segala macam syahwat, itu adalah dia merasa ridho, merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman dengan dirinya. Itu adalah sebab utamanya. Sebagaimana sebaliknya,
Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Sedangkan asal dan sumber dari segala macam kebaikan, begitu pula tergugahnya hati, sehingga apa yang diucapkan dari hati itu bisa diterima oleh hati itu. Begitu pula sifat iffah yang ada pada diri seseorang, itu sifat asal mulanya berasal daripada tidak ridhonya seseorang di antara kita kepada dirinya. Kapan kita itu bersekutu dengan nafsu, maka selama itu pula berarti kita masih belum beranjak dari standar manusia. Dan kapan kita sudah mulai mencurigai apalagi memusuhi, maka di saat itulah berarti kita itu sudah melangkah ke depan. Tapi tetap jangan sampai kita itu merasa aman, karena nafsu itu akan bersama kita. Bahkan nafsu itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai musuh yang paling utama. Bagaimanapun musuh yang kita ketemui, apakah dia itu membunuh keluarga kita, mencaci maki kita, menghina kita, menzalimi kita, mengambil hak kita dan sebagainya, yang kita anggap dia itu musuh, maka ketahuilah bahwa musuh yang terbesar itu adalah musuh nafsu kita ini. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau pulang dari peperangan Badar yang sangat melelahkan dan memenatkan, yang menyisakan banyak duka kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan juga luka. Maka tiba-tiba Nabi SAW sebelum masuk kota Madinah, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita semuanya telah pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Maka setengah percaya akan pendengaran daripada sahabat-sahabat Nabi, mereka itu terperangah. Mereka kaget mendengar ucapan dan sabda Nabi SAW tersebut. Antara harapan, antara ketakutan dan kelelahan mereka ucapkan itu, ya Rasulullah, jadi setelah peperangan yang sangat begitu tidak seimbang itu, yang begitu melelahkan dan menyisakan banyak duka itu, masih ada suatu peperangan lagi yang akan kita hadapi, padahal kita masih yang luka belum sembuh, yang capek belum pulih, yang sedih belum hilang. Maka kata Nabi SAW, iya, jihad apa ya Rasulullah? Jihadun nafas. Jadi memerangi hawa nafsu itu kita bayangkan lebih dahsyat, lebih hebat kancah peperangannya itu, melebihi daripada peperangan Badar yang sangat tidak seimbang. Bayangkan. Jadi Nabi SAW menggambarkan memerangi nafsu kita itu lebih besar gambarannya, lebih besar surahnya, lebih besar kejadiannya daripada kancah peperangan yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Quraisy pada peperangan Badar. Bayangkan, 1000 sekian menghadapi cuma 313 dengan persenjataan yang apa adanya. Mereka mempunyai persenjataan yang sangat lengkap, sehingga begitu kewalahannya mereka. Tapi kalau bukan karena Allah yang memberikan kemenangan, dan kalau bukan karena keimanan yang begitu kokoh dalam hatinya, maka mereka akan gentar, akan takut. Tapi lihat bagaimana yang terjadi. Tapi itu pun ternyata Nabi SAW mengatakan itu jihad kecil itu. Jadi artinya kita belum pernah menghadapi peperangan, kita cuma melihatnya itu dalam film saja, tepatnya di dalam film Ar-Risalah. Lihat begitu termangunya kita, begitu terbawanya kita ketika melihat peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kufar Quraisy pada waktu itu. Begitu dahsyatnya, begitu gencarnya serangan-serangan mereka dan sebagainya. Kita baru melihat dengan mata kita nggak pernah melihat peperangan yang sesungguhnya. Bukan seperti peperangan sekarang ini yang begitu sangat mengartikan kepada diri mereka para pelaku itu dengan pengecut gitu. Karena mereka itu melepaskan senjata dari jauh. Tapi ini bukan tembak, bukan bom, bukan roket yang dikirim, tapi ini adalah pedang dengan pedang.
yang berhadap-hadapan, duel antara dua orang bahkan lebih. Jadi begitu hebatnya. Itu Nabi SAW menggambarkan jihadun nafas itu dengan jihad yang terjadi antara Nabi dan sahabat Nabi dengan kaum kufar Quraisy pada waktu peperangan Badar, itu masih besaran ini. Nah, sekarang kita sudah merasakannya tidak? Sudah kita merasakan peperangan yang semacam itu dalam diri kita? Atau bahkan kita menggambarkan saja dalam diri kita tidak pernah? Nah, kalau begitu berarti kita belum melangkah, walaupun hanya satu langkah belum. Jadi jauh sekali gitu loh. Jadi kita harus merasakan yang namanya melawan hawa nafsu itu seperti kita itu sedang berperang, bahkan melebihi dahsyatnya daripada peperangan. Nggak mudah. Saya seorang ustadz, saya mutaharrij, kemudian orang itu merendahkan saya. Nah, ini yang semacam ini, itu butuh peperangan, itu diperangi. Nah, masalahnya musuhnya itu adalah musuh yang selalu diwaspadakan, diberikan peringatan oleh para ahli-ahli bijak, ya, para cendekiawan, bahwasanya musuh yang paling bahaya itu adalah musuh dalam selimut. Ini bukan dalam selimut tapi dalam diri kita. Kalau dalam selimut kita buka selimutnya ketahuan, musuhnya itu ketahuan. Ini kita berada di dalam hati kita, berada di dalam jiwa kita, berada di dalam diri kita. Bagaimana kita merasa aman? Oleh karenanya, jadi mengalahkan hawa nafsu itu sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh manusia seumur hidupnya. Memerangi hawa nafsu adalah suatu pekerjaan manusia yang paling sulit yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Dan tingkatan yang paling tinggi daripada nilai seorang mukmin adalah kalau dia itu bisa memerangi nafsunya sampai nafsunya menjadi mati. Kita kan banyak mendengar tentang kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi kan kita tidak pernah mendengarkan bagaimana ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika memerangi hawa nafsunya. Kita banyak mendengar cerita daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu besarnya, hebatnya, tingginya makam wilayahnya, tapi begitu luluhnya hatinya dan lain sebagainya, sehingga ketika beliau yang sudah mempunyai ribuan murid, ribuan pencinta, yang makomnya sangat luar biasa, bahkan diakui oleh para penguasa, ketika beliau itu melewati satu gang, di situ ada anak muda yang sedang teler karena mabuk. Subhanallah, ketika dia tidur di tengah jalan, menutupi jalan, maka kemudian direbahkan oleh Syekh Abdul Jalani sendiri ke sebelah jalan sehingga tidak mengganggu yang berjalan dan dia tidak terganggu dengan orang yang jalan di situ. Mungkin kalau kita yang melakukannya, kita merasa tidak pantas, ini orang maksiat ini ahli maksiat, ini orang dosa, ini najis ini. Tapi dia bagaimana Syekh Abdul Jalani menghormati, memuliakan. Setelah itu subhanallah, tiba-tiba dia itu tahu bahwasanya yang berjalan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu dia berkata, "Ya Abdul Qadir, indi salasa su'al fajibni." Aku punya 3 pertanyaan, jawablah aku. Galia lebek. Yang pertama, apakah kalau seumpama aku bertobat Allah akan menerima tobatku? Maka kata Syekh Abdul Jalani, iya, pasti Allah akan terima tobatmu, bahkan kau bisa jadi orang yang begitu dicintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Baik, itu pertanyaan pertama. Ya Abdul Qadir, apakah mungkin orang seperti aku ini menjadi seperti kamu? Maka jawab, lebih dari aku mungkin. Allah itu maha rahmat, rahmatnya itu wasi'. Jangan pernah kita tusuk pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak ada yang batasi rahmatnya, maghfirahnya, karunianya luas sekali. Dengan mudah kita itu mengambilnya, seakan-akan kita itu mengambil udara di tangan kita. Cuma bukan semua yang bisa melaksanakannya, bukan semua yang bisa merasakannya. Yang sempit pikirannya, dia itu merasa bahwasanya manusia-manusia yang ada itu adalah saingan. Padahal orang yang dekat pada Allah nggak ada saingan.
Yang ada itu Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Sehingga kata Syekh Abdul Jalani, terbuka sekali, bisa jadi, bisa lebih daripada aku bisa. Maka kemudian ditanyakan dengan pertanyaan ketiga, ya Abdul Qadir, hal Allahu qadirun, apakah Allah mampu untuk menjadikan orang sepertimu, kamu menjadi seperti aku sekarang ini? Di saat itulah langsung Syekh Abdul Jalani sujud kepada Allah dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Luluh hatinya. Kenapa? Sudah mati nafsunya. Yang membuat kita itu masih kokoh, mengangkat kepala dan sebagainya, karena nafsu masih hidup. Ini nafsu yang dikatakan ammaratun bisu, yang nggak mau, yang menjadikan iblis itu kemudian tidak mau untuk sujud kepada Sayyidina Adam. Itu apa? Nafsunya belum terkalahkan, walaupun dia beribadah selama 185.000 tahun, tapi nafsunya dimatikan karena dia itu tidak merasa bahwasanya ternyata ada nafsu di dalam dirinya. Selama kita itu tidak menganggap nafsu itu sebagai musuh kita, selama itu pula kita tidak akan aman. Tapi ketika kita sudah tahu musuh kita banyak, Allah ciptakan 4 musuh yang selalu akan menghujam kepada kita bertubi-tubi, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, apalagi bahkan bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan sejam sekali, tapi setiap saat akan datang menghujam kepada kita. Sehingga kalau kita itu tidak mempersiapkan diri, bagaimana kita akan selamat? Apakah orang yang semacam kita yang sudah selesai dari suatu lembaga pendidikan, apalagi sudah dipanggil ustadz, apalagi sudah berumur sekian, kemudian kita itu merasa sudah selesai? Padahal Allah Ta'ala telah firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ubudiyah itu nggak mudah. Ubudiyah itu di atas pengalahan nafsu, itu ubudiyah. Jadi magam paling tinggi itu adalah magam ubudiyah. Jadi betul-betul kita merasa kita ini adalah hamba Allah yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Nah itu kalau semua kita tidak merangi nafsu, nggak mungkin. Nah, jadi nafsu itu adalah diri kita. Nafsu itu adalah mencerminkan akan diri kita. Nafsu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam diri kita. Nafsu itu bagaikan cuka, jikalau dimasukkan ke dalam madu akan merusak daripada rasa madu itu. Itu nafsu. Tapi kapan kita itu masih merasa bahwasanya nafsu kita itu baik, alhamdulillah kita nggak baik, orang-orang semua hormat kepada saya, mulai saat itu berarti dia termasuk orang yang tidak aman. Tapi kalau seumpama kita sudah curiga terus, bahkan memusuhi nafsu kita, di saat itulah berarti kita termasuk yang sudah merasa aman. Tapi jangan pernah meyakini bahwasanya keamanan itu ada. Karena selama kita masih belum meninggal, terus kita akan diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala. Tambah tua, tambah tinggi ujiannya, tambah tinggi keimanan, tambah besar juga cobaannya. Itu sudah menjadi sunnatullah di dalam alam semesta ini. Nah oleh karena itu maka bagaimana kita itu akan menganggap musuh itu sebagai musuh, apalagi musuh itu nggak kelihatan di depan mata kita, tapi bahkan di dalam diri kita, ada di mata kita, ada di dalam telinga kita, ada di dalam tangan kita, ada di dalam kaki kita, ada di dalam langkah kita, ada di dalam perut kita. Itu musuh kita itu. Sehingga bagaimana dia itu akan bisa menyelamatkan diri kalau dia itu belum pernah berperang sebelumnya. Jadi peperangan itu harus ada. Peperangan itu namanya mujahadah. Kalau perang melawan hawa nafsu, kalau perang melawan orang kafir namanya jihad. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu namanya mujahadah. Jadi beda. Walaupun Nabi SAW mengistilahkan jihadun nafas. Jihadun nafas itu bil mujahadah. Wa jihadul kufar bisuyuf. Jadi kalau kita itu sudah tidak mengenal dengan nama mujahid. Mujahid itu apa? Mujahid itu membiasakan diri untuk tidak meladeni apa yang dikatakan oleh nafsu. Nafsu itu ada berapa? Kita harus tahu. Macam-macamnya nafsu itu bagaimana? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita akan selamat? Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, a'rifu syarra la lisyarri walakin litawaggi wa man lam ya'rifu syarra minan nasi yaga fi. Jadi pantas kalau Abuya Al-Habib Hasan rahimallahu rahmatan, beliau katakan kepada Al-Fakir,
Gali Segaf, dari mulai sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik nol. Nah, jadi dulu Al-Fakir anggap itu ada sesuatu yang mudah, yang penting jangan nomor 1, yang penting jangan 10 besar. Ternyata Abuya bilang jangan pernah lepas dan berpindah dari titik nol. Ternyata setelah kita pikirkan, pada waktu itu diucapkan oleh Abuya umur Al-Fakir umur 11 tahun. Baru terasa kemudian, oh ternyata sulit sekali. Harus kita melakukan sesuatu, harus kita bermujahadah, harus kita itu tidak melihat kepada diri kita dan sebagainya. Nah, kenapa? Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi tidak mengada-mada, memang itu yang terjadi. Sehingga Abuya sempat memberikan sebuah percontohan setelah diucapkan wasiat itu untuk supaya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan ini. Kata Abuya, nanti suatu waktu kalau seumpama kamu itu menjadi ahli pidato, orang banyak senang dengan pidato kamu, orang banyak berubah dengan pidato kamu, ketahuilah, itu bukan karena usahamu dan upayamu, tidak. Itu bukan karena dirimu, tidak. Tapi itu karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikan demi kebaikan. Mungkin berkat doa orang tuamu, mungkin berkat doa gurumu, mungkin berkat amal kamu yang diterima oleh Allah Ta'ala, Allah ganjar seperti ini. Kenapa Abi katakan demikian? Coba Abi mau tanya kepada Segaf, dan Segaf harus jawab. Siap Bi? Beliau katakan sambil kita naik becak dari mulai rumah Masjid Jami. Yang memberikan ilmu Segaf sehingga bisa berbicara di depan orang-orang itu siapa? Ana jawab Allah. Yang memberikan kemahiran kepada Segaf sehingga bisa memainkan lidah dengan kata-kata yang indah itu siapa? Ana jawab lagi Allah. Yang memberikan kesehatan kepada ente sehingga ente bisa memberikan mauidhah hasanah itu siapa? Ana jawab Allah. Yang memberikan kesempatan sehingga mau mereka itu dengar sehingga kita dapat pahala, kehidupan itu adalah take and give, itu siapa? Ana jawab lagi Allah. Yang memberikan kesadaran dan taufik sehingga mereka itu mau mengamalkan, mau melaksanakan, kemudian insyaf daripada segala kesalahan, itu siapa? Ana jawab Allah. Lalu kemudian Abuya Hasan bilang begitu, lalu kontribusi kamu apa? Nah itulah kita. Jadi nggak ada, yang ada itu kita dimanjakan Allah Ta'ala dan kebaikan. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu telah berbuat sesuatu, karena yang berbuat bukan kita, tapi Allah. Tapi yang ada itu adalah kita harus bersyukur, dan bersyukur. Bagaimanakah bersyukur? Malah dia itu mencederai sunnahnya Nabi. Bagaimana dia akan bersyukur? Dia sudah mengingkari karunia-Nya Allah SWT. Bagaimana dia akan bersyukur? Dia tidak melihat sesuatu yang didapatkannya itu semata-mata adalah karunia daripada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, jadi Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran itu, sedikit hamba-hambaku yang sabar. Tidak, sedikit hamba-hambaku yang membaca Al-Quran, yang sodako, yang berani. Enggak sedih, enggak ada di situ. Tapi wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur sedikit. Apa yang enggak ada pada kita sekarang ini? Semuanya ada. Tapi karena sifat tamak kita, rakus kita, dan nafsu yang belum terkendalikan, sehingga gusar hidupnya, tidak merasa tenang. Apakah kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini? Kita menjadi seorang ustadz, menjadi seorang da'i, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang yang ditauladani, menjadi seorang yang punya ilmu, yang dikatakan Nabi SAW, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikatakan oleh Abuya Habib Hasan Barun, beruntung orang seperti kita. Kalau semua ada satu orang datang kepada Abi lalu ingin membeli tugasnya Abi sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai penduduk ma'had, dengan dunia dan seisinya tidak akan aku biarkan, tidak akan Abi jual. Kenapa? Ini kemuliaan daripada Allah Ta'ala, anugerah yang terbesar. Mau tukar apa? Nggak ada orang yang lebih mulia daripada kita nanti di akhirat kalau kita diterima, nggak ada. Tapi lihat bagaimana, apakah ya kita ini yang bekerja untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW kemudian tidak akan membalasnya untuk kita? Hasya wa kalla. Paling sedikit
Nabi SAW akan membalasnya untuk kita nanti tatkala kita meninggal Rasulullah hadir. Adakah kemuliaan lebih daripada itu? Kita dimanja dengan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kesulitan kita dimudahkan oleh Nabi SAW. Ada karunia yang lebih daripada itu? Tapi ini tidak. Bukannya dia itu bersyukur, sehingga kemudian kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melihat ternyata itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu hendaknya kita terus ukir dalam hati kita, tuntut diri kita untuk kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Allah Ta'ala sudah mengatakan, menghimbau kepada Nabi untuk supaya disebarkan kepada umatnya melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya girasul jannah adalah aksiru min qawli la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada usaha, nggak ada upaya, semua itu datang dari Allah. Nggak ada dari kita, nggak ada sama sekali, nggak ada dari kita. Nah, tapi kalau kita, wah itu ana, kata-kata ana itu yang dikatakan oleh iblis itu. Nah, jadi kalau sampai kita itu masih merasa seperti itu, maka jauh kita itu daripada standar sifat orang soleh. Orang soleh itu tidak pernah seperti Abu Yahya Hasan, qudwah kita yang karomahnya sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana haul istiqlal itu, sesuatu yang sangat luar biasa itu. Nggak ada yang menyangka, satu orang pun di Indonesia nggak bakal ada yang menyangka seperti itu. Yang di Jakarta pun nggak bakal menyangka seperti itu. Memang mereka itu membantu, menyiarkan para tokoh-tokoh, tapi tidak sampai bisa mengira mereka membayangkan yang hadir itu seperti itu. Siapa yang menghadirkan mereka? Siapa? Yang menggerakkan mereka untuk hadir itu siapa? Haul pertama dilaksanakan di Istiqlal. Begitu pertama haul, bukan orang Jakarta, bukan orang Jabodetabek, tapi lihat bagaimana Abu ya ternyata yang 3 hari sebelum meninggal beliau katakan, Segap, Abi nggak pernah merasa bahwa Abi ini pernah bikin pondok, pernah ngajar banyak murid-murid sehingga mereka sekarang masya Allah sudah bisa ngajar, punya pondok sendiri, punya majelis. Mau sampai ke marhala itu tidak mudah. Harus kita selalu diingatkan dan ingat. Sehingga pantas kalau Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, begitu pula guru kami Al-Habib Zain Ibrahim Smith hafidahullah, beliau berpesan kepada kami, mazil tataliban ya Segaf, terus belajar. Jadi merasa nikmat dengar orang itu berbicara, jangan merasa cukup. Bahkan sekarang ini kita sedang muak-muaknya dengan kerjaan Al-Fakir gitu. Capek menjadi seperti Al-Fakir ini, capek gitu. Sampai kami tulis minta maaf, jangan mengundang saya. Nah, karena saya sibuk untuk mengajar para pondok, karena nggak enak jadi dai itu, nggak enak. Wallahiladzim, anak rasa nggak enak. Paling sulit, paling enak di pondok main bola, kita asik. Nah, tapi kalau sudah kita dakwah, orang melihat kita, yang ana lihat semuanya itu, ini munafik semua, ini munafik ini. Orang seperti ana dihormati, siapa ana? Kesian loh. Atau nanti mempermainkan ana dengan cara seperti itu. Jadi sulit, kita memerangi nafsu itu sulit. Setiap hari terus kita itu, kalau kita lagi dakwah. Tapi kalau kita di rumah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang berbuat sesuatu yang perlu kita itu untuk meranginya. Bahkan kita main bola sebanyak asik, jatuh biasa, nikmat. Seperti mereka-mereka para aulia juga seperti itu. Nah, jadi paling sulitnya, sesuatu yang sulit itu bukan cari harta sampai jadi orang kaya. Paling sulitnya sesuatu di dunia ini bukan untuk menjadi seorang pejabat paling tinggi, tidak. Tapi paling sulit itu adalah mengendalikan nafsu kita. Dengan kita mengalahkan nafsu kita, apa yang akan kita dapatkan? Kita dekat pada Rasulullah, kita dekat dengan para aulia, kita mendapatkan rahatul bal, kita mendapatkan curahan rahmat. Nah, itu semua mau ditukar dengan apa? Jadi nggak peduli kita mau dihina, mau dimaki, mau nggak peduli. Karena apa? Dia tahu di situ ada kenikmatan. Jangankan kita, siapa kita? Nabi Muhammad lebih daripada kita. Beliau adalah khairul ins wal jan, bahkan paling afdalnya semua makhluk.
tapi lihat bagaimana keadaannya. Nah, oleh karena itu maka setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita itu harus perlu untuk supaya diingatkan dan diperingatkan. Jadi jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa aman kepada diri kita. Kenapa? Karena asal segala macam maksiat, segala macam kelalaian dan segala macam syahwat itu adalah kalau kita merasa aman dengan diri kita. Bahkan kita merasa ridho, alhamdulillah ya, kita jadi orang soleh. Mulai kapan jadi orang soleh? Mulai kapan? Semenjak kapan dia jadi orang soleh? Siapa yang mengatakan dia orang soleh? Yang berhak untuk mengatakan kita orang soleh siapa? Nah, yang berhak mengatakan kita orang soleh hanya Allah. Allah yang tahu. Nah, berapa banyak di antara kita yang menampakkan kesalehan, pakai imamah, pakai gamis, tapi dalam hatinya kebusukan, dan dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apalagi sampai kita itu memutuskan, wah ini minum-minum nih, ini rambutnya panjang, ini pakai tato, oh ini ahlunar ini. Siapa kita? Merasa aman dengan diri kita sampai kita itu mengatakan orang lain seperti itu. Sudah menangkah dia dari perkelahiannya dengan nafsunya sampai dia itu bisa mengurusi orang lain. Urusan orang lain itu urusan Allah, bukan urusan kita sama sekali. Nggak bisa kita memvonis orang lain. Lihat bagaimana Allah Haddad. Setingkat Habibullah Haddad dari umur 60 tahun, umur 6 tahun, beliau itu setiap waktu duha melaksanakan sholat 200 rakaat. Kita berapa sholatnya? Berapa tahajudnya? Dari umur 6 tahun sudah hafal Quran. Tapi lihat, di akhir umurnya, setelah beliau katakan bahwasanya seingatku seumur hidupku tidak pernah terlintas untuk berbuat makruh, tidak pernah. Apalagi sampai berbuat makruh, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram. Seingatku semua sunnah aku laksanakan, yang datang dari Nabi aku laksanakan. Tapi masih sempat-sempatnya beliau setelah mengucapkan itu semuanya, tafidu uyuni biddumu'is sawakibi wa ma lila abki ala khairin zahibi. Telah mengalir mataku dengan air mata bercampurkan dengan darah. Demi Allah, muridnya itu bersumpah ketika beliau menyampaikan qasidah itu, aku melihat air matanya menetes dan bukan warnanya putih, tapi putih bercampurkan darah. Wa ma lila abki ala khairin zahibi. Bagaimana aku tidak menangis? Aku sudah lagi akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku seperti ini, compang-camping amalku ya. Siapa yang compang-camping? Siapa yang compang-camping? Kita lihat panjang qasidahnya kepada majami'ul khair yang tidak didatangi, kesempatan kebaikan yang tidak dirasakan. Itu dikatakan oleh beliau. Bukan pura-pura, tapi beliau itu menangis di akhir umurnya. Yang dikatakan kalau kita ingin tahu kejujuran seseorang, maka saksikanlah kejujurannya di saat sakaratul maut. Ini beliau sakaratul maut, tapi beliau katakan semacam itu. Sehingga pantas kalau para aulia itu, mereka itu sangat takut kepada kehidupan. Sampai kapan? Sampai tuntas kehidupan ini. Sehingga mereka itu kalau bertemu dengan para aulia, doanya adalah husnul khatimah, barokah dan bahagia dunia akhirat. Itu aja. Ini bukan di tangan kita, di tangan Allah semuanya. Bolehlah kita sesekali datang ke penjara, mereka yang memperkosa, mereka yang menzalimi orang, mereka yang mencuri. Kenapa mereka melakukan itu? Allah yang berkehendak. Kenapa kita tidak dikehendaki seperti itu? Kita sama-sama manusianya. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Jadi bukan karena kehebatan kita, karena kita belajar, karena kita punya guru, enggak. Karena Allah berkehendak. Allah sudah menyatakan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya ketaatan kita setinggi apapun tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah sama sekali. Sebagaimana maksiat kita tidak akan membahayakan kepada kemuliaan Allah Ta'ala. Innama hiya a'malukum ufsihalakum faman wajada khairan fala falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi jangan pernah melihat kebaikan kita itu berarti kita yang berbuat, tidak sama sekali. Itu karena kita dimanjakan. Oleh karenanya perlu curiga kepada diri kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali,
Hai mereka-mereka yang nggak bangun malam, terutama thalibul ilm nggak bangun malam. Tahukah kalian kenapa kalian nggak bangun malam? Imam Ghazali mengatakan karena Allah tidak mau bertemu denganmu. Harusnya sudah kita mendapatkan yang semacam itu, kita harus takut. Evaluasi, introspeksi, berapa makanan yang kita makan dengan kezaliman, berapa makanan yang kita makan dengan tanpa halal, apakah itu semua tidak ada imbasnya? Imbasnya besar. Man alkal halal atau ajawarihu sya'at am abad alimat alam ta'lam, wa man akal haram asad jawarihu sya'at am abad alimat alam ta'lam. Sampai jadi ustaz pun tetap aja kita nggak berubah. Karena la taharra anis syubhat bal anil haram. La taharra bima yarda bihi syekhu. Sehingga seakan-akan dipermainkan oleh nafsunya. Kalau nggak begini, saya nggak bakal makan. Kalau nggak begini, saya yathakala rabbu. Allah Ta'ala sudah menyediakan segala hal. Sampai dia itu mau percaya kepada dirinya sendiri yang mengatakan demikian. Ini satu contoh. Jadi bagaimana dia itu akan merasa dekat kepada Allah Ta'ala kalau semua dia itu masih merasa aman dengan nafsunya. Sehingga ini yang paling bahaya dalam diri kita. Kita ngelihat istri kita yang begitu tidak baik perilakunya dan sebagainya, kita anggap dia itu adalah di bawah kita. Anak kita di bawah kita. Nah, tidak, mereka itu orang lain. Istri kita orang lain, anak kita orang lain. Kita nggak tahu, mungkin derajat anak kita lebih tinggi dari kita. Kesempatan diberi kepada kita, kita tidak menggunakannya. Semua sendiri-sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bagaimana kita merasa aman? Oleh karenanya, jadi itu diperhatikan betul-betul. Jadi kalau seumpama kita berada dalam kemaksiatan, maka ketahuilah awal mulanya itu berangkatnya dari nafsu. Jadi nafsu itu haruslah menjadi sasaran utama, pandangan dan kesaksian utama untuk kita terus lihat terus. Di mana itu? Di sini, dalam diri kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan begitu saja dia langsung ketemu Rasulullah langsung mati nafsunya, tidak. Beliau itu bermujahadah. Rasulullah sendiri apa yang dikatakan beliau? Kata Nabi SAW, setiap pagi bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dicari sahabatnya yang nggak ada, mana fulan? Kok sakit? Dia pergi nanti dijenguk. Kalau nggak ada coba cari tahu ya, cari kabar tentang dia. Ditanya sama Rasulullah SAW. Sehingga setelah ditanya ini semuanya, maka kemudian dia berkata begini, gal ya ashabi, la tuballighu an ashabikum syai'an ilayya ma la yasurruni fa inni uridu an alqakum wa ana salimus sadar. Wahai sahabat-sahabatku, jangan kau sampaikan tentang sahabat-sahabat kalian yang tidak baik, yang aku tidak senang, jangan. Karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Nah, coba lihat. Sesuatu yang mencederai, yang paling gak enak dalam hatinya Nabi itu apa? Kalau sudah disebutkan sesuatu yang tidak, karena dia masih menjaga. Walaupun Nabi dia mujahadah, itu pelajaran buat kita. Gitu. Jadi orang soleh itu kalau mendengar kejelekan orang, itu seakan-akan itu mendapatkan sebuah musibah. Kalau sekarang tidak. Kalau kita tahu kejelekan orang, wah langsung disebarkan. Wah ini kesempatan ini. Wah ini kabar gembira ini. Nah, karena apa? Dia nggak suka sama dia. Sehingga apa? Tambah dilebarkan. Kalau masuk di WA langsung disebar. Itu semuanya ada pertanggungjawabannya itu. Kita sudah banyak dosa, kita mau nambah semacam itu. Sampai kapan? Padahal musuh kita di sini, bukan di luar sana, bukan di dalam WA, bukan di dalam grup, tapi di dalam diri kita sendiri. Jadi sampai kita itu, kata Imam Hasan Basri, kalau seumpama dibelah dada kita tidak ada sedikit pun, kita tidak malu untuk lihat ini loh isinya, ini isi. Kalau kita sudah berani begitu, maka itu tanda kita ini adalah seorang yang bersih hatinya. Dan di antara tantaranya mimpinya bagus-bagus, di antara tantaranya semua orang cocok sama dia. Itu nggak mudah. Karena apa? Karena nafsu ini yang di dalam hati ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka di sini perhatikan betul-betul, memerhatikan nafsu bukan bagi mereka yang masih belajar,
bukan bagi mereka yang masih kelas ibtidaiyah, bukan bagi mereka yang sudah di kelas sanawiyah, bukan bagi mereka yang sudah di jenjang aliyah, tidak. Tapi setiap waktu, setiap saat kita harus curiga. Kenapa sih Abu Bakar Siddiq itu dengan susah payah semenjak adanya Nabi sampai setelah Nabi nggak ada, sampai beliau itu menjabat sebagai khalifah 2 tahun 6 bulan sekian, setiap waktu 3 batu itu ada di mulutnya. Kenapa? Nah, itu adalah sebuah langkah-langkah peperangan dengan nafsunya gitu. Sehingga lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika suatu waktu dia itu mendengar di antara pekerjaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan di antara manaqib beliau yang beliau itu betul-betul mengamati dan memperhatikan semua disampaikan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah ma minkum min ahadin. Ini kata Imam Ghazali, kalau semua kita baca hadisnya kemudian kita tidak tergugah hatinya, tidak bergetar hatinya, tidak takut kepada Allah Ta'ala, begitu kerasnya hatinya. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum ma min ankum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, mau yang habaib, mau yang ustadz, mau yang dalwah, mau yang bukan dalwah, semuanya, illa wa sayukallimu rabbuh, kecuali pasti kita langsung akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya, ucapan kita, tindakan kita, semuanya akan dipertanyakan. Masing-masing, kata Nabi Muhammad, pada saat itu dia akan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, seperti layaknya orang yang kebingungan di dunia. Ketika dia melihat ke kanannya, dia melihat semua kebaikan pernah lakukan di dunia tampak. Tapi ketika melihat ke kirinya, maka semua perbuatan dosanya yang pernah dilakukan di dunia tampak. Dan ketika melihat ke depannya, dia melihat api neraka siap untuk menerekamnya. Di saat itu Nabi sampai sabda, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu lakukan, kalau bisa jadi bentar lagi kita meninggal. Setingkat Nabi, selevel Nabi, ketika beliau itu tidur bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warda, bangun dari tidurnya langsung dia bertayamum. Sehingga Sayyidatuna Aisyah bertegur, ya Rasulullah, air ada di rumah, kenapa kau tayamum? Apa jawaban Nabi Muhammad? Bangun tidur. Gali Aisyah, aku takut sebelum aku sampai ke sana aku sudah meninggal dunia. Itu Rasulullah selevel Nabi. Nah, kita aman saja, WA-nya dan sebagainya, menge-share-nya sebagainya. Padahal Nabi SAW telah bersabda, nahan Nabi SAW anil gil wal gal. Selama kita itu belum tahu, dan buat apa juga kita nge-share juga, buat apa? Jangan mau kita dipermainkan. Kita bukan mainan, kita ini sungguhan, kita ini serius, kita ini sesuatu yang sangat menakutkan nantinya. Jadi apa yang akan kita alami nanti di alam kubur itu adalah sesuatu yang menjadi sebab kenapa Sayyidina Utsman setiap melewati kuburan, setiap mendengar azab kubur, maka beliau itu menangis sejadi-jadinya. Begitulah sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi yang berjumlah 120.000 orang lebih, ketika Nabi SAW meninggal dunia, bahkan mereka itu tidak mau berubah sedikit pun. Harta yang dia dapatkan, amal yang dia dapatkan, kenapa? Karena sangat takut dicegah dan menjadi sebab akhirnya tidak berkumpul lagi bersama Nabi Muhammad. Sampai sebegitunya mereka, sahabat-sahabat Nabi. Kita lihat Abi Dujana, beliau yang selalu sholat di belakang Rasulullah. Tapi suatu waktu ketika datang suatu musim, setiap kali salam langsung pergi. Maka kemudian ketika salam Nabi SAW keesokan harinya langsung dipanggil, Abu Dujana, kelebih ya Rasulullah, kenapa kau buru-buru? Engkau tidak mau berdoa dengan doaku? Maka dijawab, tidak Rasulullah, aku sangat menginginkan dan selalu ingin mendapatkan doamu dan berdoa bersamamu. Akan tetapi
rumahku ini bertetangga dengan rumah seseorang, di mana dia itu punya kebun, dan di antara kebun kurmanya itu ada kurma yang menjulur ke tanah kami. Sehingga sekarang ini musimnya musim kurma panen. Kadang-kadang kok sudah pagi itu banyak yang berjatuhan. Aku takut sampai anakku bangun kemudian mengambil salah satu daripada kurma yang jatuh itu. Coba lihat sampai takutnya sebegitu kepada Allah Ta'ala, sampai cepat-cepat itu pergi hanya untuk menyelamatkan, jangan sampai anaknya makan daripada kurma itu. Sehingga kalau sudah berguguran diambilnya, dikembalikan pada yang berhak. Dari saking takutnya anaknya itu terkadung mengambil. Kita lihat bagaimana, apa yang masuk ke rumah kita. Nggak ada perasaan seperti itu. Yang penting hatta haram kita ambil, nggak dipikirkan dari mana ini, sudah halalkah ini, dirisaukan kalau nggak begini saya nggak dapat bagian sebanyak. Siapa bilang? Semuanya di tangan Allah. Selama itu pula kita meragukan Allah Ta'ala, maka selama itu pula kita tidak akan mendapatkan keterangan dalam rezeki. Nah, oleh karena itu maka hendaknya apa yang diperintahkan oleh Abu Yazen, jadi kita perintahkan untuk berangkat ke Jakarta, ke Banjarmasin, dan juga ke tempat-tempat yang lainnya selaku Ketua Al-Hasaniyah. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali saling mengingatkan, karena kehidupan ini adalah take and give. Kita harus saling berwasiat di antara kita sesama anak Abuya dengan wasiat disampaikan oleh Habib Ali Habsyi. Kuitang ketika datang menjenguk salah satu muridnya yang tidak datang dalam pengajian, dicari-cari mana Haji itu nggak datang. Sakit Bib. Oh kalau gitu ayo kita datang menjenguknya. Datang Habib Ali. Itu datang dia menangis, masya Allah, senang, gembira, bahagia datangnya Habib Ali. Akhirnya dia bilang, Habib Ali, nanti kalau semua aku mati, nanti pada masyarakat antum ketemu aku, selamatkan aku gitu. Apa kata Habib Ali? Kok kamu ngomong begitu katanya? Aku ini yang perlu diselamatkan sama antum gitu. Coba setingkat Habib Ali. Sehingga apa? Oh enggak Habib itu mungkin. Ya sudah gini aja, kita janji. Kalau seumpama kamu yang selamat, kamu selamatkan aku. Tapi kalau seumpama aku yang selamat, aku akan selamatkan kamu. Habib Ali Kuitang yang sampai sekarang menjadi sebab kenapa di Jakarta itu satu-satunya tempat di Indonesia yang habaib dan harkah habaib serta marwah habaib nomor 1 di sana. Kalau kiai mau ngetop di Jakarta harus nebeng dulu ke habaib, sama di sini di Jawa. Kalau kita itu mau ngetop di Jawa ya harus kita nebeng ke kiai. Tapi kalau di sana satu-satunya tempat di ibu kota. Kenapa? Karena Habib Ali, faktor Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Tapi itu gimana keadaannya? Nah, jadi peperangan itu harus selalu ada, selalu ada, dan harus selalu curiga, dan harus selalu waspada. Nah, karena nafsu ini adalah diantara diri kita yang paling jelek, itu adalah nafsu ini. Jadi dari diri kita itu nggak boleh ada sesuatu yang kita kurangi, apalagi sampai tidak berfungsi, kecuali satu, apa itu? Nafsu. Kurangi langkahnya, kurangi fungsinya, kalau bisa jangan berfungsi sama sekali. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dikatakan oleh Nabi SAW, iza ra'aita, kalau kamu ingin melihat seseorang yang hidup tapi nafsunya mati, lihat kepada Abu Bakar Siddiq. Suatu waktu dia tidak pernah makan kecuali pasti tanya dulu kepada budaknya yang menyediakan makanan untuknya, dari mana makanan ini? Dari mana? Dan kau beli di mana? Dengan uang siapa? Ditanya. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai dilantik, sorenya, siang dilantik, sorenya beliau sudah bawa pakaian untuk dijualnya di pasar. Berpapasanlah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab, mau kemana Abu Bakar? Aku mau ke pasar, aku mau jual barang-barang daganganku. Kamu sudah tidak bisa begini lagi, kamu sudah sibuk, kamu urusi umat, sehingga berapa yang kau butuhkan dengan keluargaku, dengan keluargamu, kami akan keluarkan dari Baitul Mal. Bukan saya Abu Bakar Siddiq, saya Abu Bakar Siddiq berkuasa, tapi dia sendiri tidak menentukan untuk dirinya, nggak menentukan, tapi semuanya dilakukan untuk Allah, karena Allah. Baik kalau begitu. Mulai saat itu beliau tidak berdagang. Tapi subhanallah, begitu beliau dalam keadaan sakaratul maut, dengan mudahnya beliau memanggil Sayyidatuna Aisyah, putri tercintanya. Dari Aisyah, itu di rumah fulan istriku, situ ada barang-barang ini itu dari Baitul Mal, kembalikan.
dan di rumah istriku yang satu lagi ini ada ini, ambil, kembalikan. Dan coba dihitung dari mulai aku menjabat sampai sekarang berapa aku makan daripada Baitul Mal, kembalikan semuanya. Coba lihat, padahal hanya untuk cukup untuk makan saja. Karena apa? Dia bekerja pada Allah, bukan bekerja pada manusia. Bekerja pada Allah Al-Ghani, yang memberikan segala sesuatunya tanpa diminta sama kita. Dia akan memberikan. Kalau sudah Allah memberikan, siapa yang berkehendak? Tanya sama orang kaya-kaya semuanya, pernah dia itu memikirkan dirinya bakal jadi orang kaya seperti itu? Nggak pernah. Sesuatu kekayaan yang Allah berikan, orang miskin juga seperti itu. Allah berkehendak. Yu'til mulka man yasha wa yanzil mulka mimman. Jadi Allah berkehendak semuanya. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga apa? Di antara sifat-sifat orang dekat pada Allah Ta'ala, ketika sudah dia bisa memerangi nafsunya, mengendalikan nafsunya, tidak ada lagi rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, gitu. Itu yang akan kita dapatkan. Dan sesuatu yang paling menakutkan di dunia ini itu adalah ketakutan dan rasa takut.